Ya, pria itu setuju dan berkata, kami bahkan tidak tahu berapa banyak tanda anti pemalsuan pada segel obat. Mungkin lebih dari sekadar segel lilin. Jika ada sedikit kelalaian, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Mendengar ini, Duncan Allen tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan menyesal, jika Anda benar-benar dapat mendetoksifikasi tubuh lebih dari 1.000 tentara yang tewas dan lebih dari 200 penjaga kavaleri. Bahkan jika Anda tidak mengambilnya untuk Anda gunakan sendiri, begitu mereka melarikan diri, cukup bagi organisasi ini untuk minum sepanci. Ribuan orang melarikan diri, dan mereka tidak dapat ditangkap, dan mereka pasti akan berada dalam kekacauan. Tama tidak bisa menahan tawa dan berkata, sebenarnya, untuk organisasi, bahkan jika ribuan orang ini melarikan diri, itu tidak masalah. Lagi pula, ini hanyalah salah satu dari banyak kam prajurit mereka yang mati. Bahkan jika mereka semuanya tumbang, tidak masalah jika 1 atau 2 orang melarikan diri. Untuk mempertahankan stasiun, mereka pasti akan mengejarnya mati-matian, jangan sampai rahasianya bocor. Tetapi begitu seluruh stasiun melarikan diri, stasiun itu akan hilang. Tidak ada nilai bagi mereka. Jika kamu memiliki penduduk yang berharga, serahkan saja, itu bukan masalah bagi mereka. Kemudian, Tama berkata lagi, seperti Amerika Serikat memiliki begitu banyak pangkalan militer di seluruh dunia. Jika salah satu dari mereka diambil alih oleh orang lain, bagi Amerika Serikat, selain membuat gugup, marah, dan menyakitkan, akan menyebabkan kerusakan nyata pada kekuatan nasional Amerika Serikat secara keseluruhan. Duncan Allen sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, Tuan Muda Renza benar, kekuatan organisasi ini di luar imajinasi, dan penduduk biasa mungkin benar-benar bukan apa-apa. Tama tersenyum main-main, dan berkata dengan santai, karena tidak ada cara untuk menyembunyikan kebenaran dari komisaris. Maka cukup ubah dia menjadi salah satu dari kita. Dengan cara ini, kita dapat benar-benar menyadari kebenaran. Pemimpin kavaleri bertanya dengan bingung, Tuan Renza, bagaimana Anda berencana untuk mewujudkan ide ini? Komisaris adalah pejabat organisasi yang memiliki kekuatan hidup dan mati atas seluruh penduduk. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi bagian dari Anda? Tama tersenyum, dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selama saya melihatnya, saya bisa membuatnya mematuhi saya. Menggunakan energi spiritual untuk mencuci otak seseorang adalah cara yang dicoba dan diuji oleh Tama. Jika dia dapat mencuci otak utusan komisaris dari Siprus, menjadikannya bonekanya sendiri, dan memanfaatkan kesempatan untuk mendetoksifikasi tubuh semua tentara dan penjaga kavaleri yang tewas, maka dia dapat membiarkan tentara dan penjaga kavaleri yang mati ini bergabung dengan perintahnya. Pada saat yang sama biarkan mereka terus tinggal di stasiun mereka di Siprus. Dengan komisaris yang telah menjadi boneka, mereka terus bertindak seolah-olah semuanya normal untuk organisasi. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menghancurkan salah satu stasiun mereka, tetapi mereka bahkan dapat menutup mata. Begitu organisasi memiliki misi ke Siprus, mereka dapat segera mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Tama bertanya kepada mereka, jika prajurit yang mati dan penjaga kavaleri benar-benar ingin mematahkan belenggu seperti yang kamu katakan, saya dapat memberi mereka kesempatan ini pada saat itu. Tetapi premisnya adalah mereka harus bersumpah setia kepada saya, dan bergabunglah dengan kami Front Kataklismik. Jika mereka setuju untuk tinggal di stasiun setelah detoksifikasi dan bersiap untuk penghancuran total organisasi. Menurutmu apakah mereka akan setuju? Fion berkata tanpa ragu. Jangan khawatir, Tuan Renza. Saya yakin semua calon korban orang mati tidak akan menolak. Pemimpin penjaga kavaleri berkata dengan prihatin. Tuan Renza, sejujurnya,
di tim penjaga kavaleri, sudah ada beberapa orang yang memiliki gagasan untuk terus mendaki. Hati mereka sangat dekat dengan organisasi. Saya hanya ingin memberikan kontribusi pada organisasi, dan kemudian saya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jika orang-orang ini tidak dihilangkan, saya khawatir hal buruk akan terjadi di masa depan. Tama mengangguk dan berkata dengan tenang, ini mudah diselesaikan. Saat itu, kita hanya perlu melakukan sedikit trik untuk membuat orang-orang ini maju. Saat dia berbicara, dia bertanya lagi, kapan kamu akan memberikan obat berikutnya? 4 hari kemudian, pemimpin penjaga kavaleri berkata, dalam keadaan normal, kami akan mengambil putaran penawar berikutnya 5 hari kemudian. Obat biasanya akan tiba pada malam sebelum minum obat. Setelah verifikasi selesai, obat akan tiba di minum obat secara intensif dari jam 4 sampai jam 8. Tama bertanya, obatnya, seperti bahan lainnya, dikirim dari Turki, bukan? Itu benar. Pihak lain mengangguk dan berkata, perbekalan hidup lainnya juga akan tiba di Siprus bersama dengan kapal pengangkut. Oke, Tama sedikit tersenyum, saya akan pergi ke sana sendirian dalam 4 hari. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Yoshua lagi, dan berkata, Yoshua, kamu harus bersiap untuk beberapa hari ke depan, dan membawa orang untuk menunggu pesanku di laut lepas. Begitu saya menyelesaikan masalah, kamu akan membawa orang ke darat, dan saya akan mengambil alih tambang tembaga itu bersama-sama. Yoshua berkata tanpa ragu, baiklah, Tuan Renza, saya pasti akan mengurus semuanya. Tama mengangguk dan berkata, saya perlu beberapa hari untuk menyiapkan penawar bagi ribuan orang. Setelah 4 hari, saya akan terbang langsung ke Beirut, Lebanon. Yoshua akan menyiapkan perahu kecil untuk saya terlebih dahulu. Menyeberangi laut sendirian untuk menemui mereka. Mendengar bahwa Tama ingin bertindak sendiri, Yoshua buru-buru berkata, Tuan Renza, masih banyak faktor yang tidak pasti dalam situasi pihak lain, dan jumlahnya banyak dan dijaga ketat. Mengapa Anda tidak meminta saya untuk memilih beberapa tentara elit untuk pergi bersama Anda? Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, tingkat keberhasilan dari hal semacam ini hanya ketika satu orang bertindak, dan bahkan jika gagal, satu orang dapat mundur tanpa cedera. Begitu ada terlalu banyak orang, kemungkinan terekspos akan meningkat pesat. Saya tidak hanya harus memastikan bahwa masalah ini sesukses mungkin. Kita juga harus memastikan bahwa jika masalah ini gagal, kita akan meninggalkan petunjuk sesedikit mungkin. Duncan Allen juga setuju saat ini dan berkata, saya mendukung sudut pandang Tuan Muda Renza. Berdasarkan pengalaman saya sebagai petugas polisi selama bertahun-tahun, sebagian besar kasus besar yang belum terselesaikan dalam arti sebenarnya adalah kasus yang melibatkan satu tersangka. Asalkan profesionalitas seseorang cukup tinggi dan kekuatannya cukup kuat, dia akan dapat mencapai tujuannya dengan santai tanpa meninggalkan petunjuk berharga bagi polisi. Kemungkinan petunjuk yang dapat digunakan akan meningkat secara eksponensial. Berbicara tentang ini, Duncan Allen berkata lagi, untuk menggunakan analogi yang tidak pantas, pembunuh di balik pembunuhan berantai 2 digit dari para korban hampir tanpa kecuali adalah satu orang. Ketika Yoshua mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, dalam hal ini, maka saya harus bersiap di Beirut. Setiap Tuan Renza membutuhkan pasukan front kataklismik, saya pasti akan membawa orang ke sana secepat mungkin. Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar memiliki sesuatu yang perlu kamu persiapkan di Beirut sebelumnya. Saat dia mengatakan itu, Tama berkata dengan serius, Yoshua, pada hari operasi, kamu bawa Fion dan 7 penjaga kavaleri ini untuk menunggu saya di laut lepas. Begitu saya berhasil,
kamu bawa mereka semua ke tambang tembaga. Jika kita ingin penjaga kavaleri dan prajurit calon korban mati itu tunduk sepenuhnya, kita membutuhkan beberapa dari mereka untuk angkat bicara." Yosua berkata tanpa ragu, "Baiklah Tuan Renza. Bawahan saya telah mengatur kapal pesiar terlebih dahulu dan sedang menunggu pesan Anda di laut lepas." Tama mengangguk, memandang Fion dan 7 penjaga kavaleri lainnya, dan berkata, "Pada saat itu, saya harus bekerja keras untuk kalian semua. Jika masalah ini berhasil, saya ingin kalian mengaturnya stasiun ini untuk saya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.